Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara hutan yang lebat, tinggal seorang pria bernama Dedi. Dedi adalah seorang petani sederhana yang hidup sendirian. Rumahnya terletak di tepi hutan yang subur, dan dia menjalani kehidupan yang tenang. Setiap pagi, Dedi bekerja di ladangnya, merawat tanaman dan hewan peliharaannya, dan setiap malam, dia tidur dengan tenang di rumah kecilnya. Suatu hari, ketika Dedi sedang membersihkan pekarangan rumahnya, ia secara tidak sengaja menemukan sesuatu yang sangat aneh. Di bawah pohon besar yang tumbuh di pekarangannya, ada sebuah kotak kayu tua yang sebagian tertimbun oleh tanah. Kotak itu terlihat sangat usang, seperti sudah terlupakan selama bertahun-tahun. Dengan hati-hati, Dedi mengambil sekop dan mulai menggali tanah di sekitar kotak tersebut. Tanah yang mengelilingi kotak itu lembut dan basah, seolah-olah tanah itu sendiri mencoba menyembunyikan kotak tersebut. Setelah beberapa saat, Dedi berhasil mengeluarkan kotak dari persembunyiannya yang lama. Kotak kayu itu terlihat sangat kuno dan berdebu. Dengan gemetar, Dedi membuka tutup kotak tersebut dan menemukan isinya yang sangat aneh. Di dalam kotak itu, terdapat selembar kain kafan yang tampak sangat tua dan rapuh. Di samping kain kafan, ada sebuah patung kecil yang menyerupai jenglot, sebuah makhluk mengerikan dengan mata merah berkilauan. Dan yang terakhir, ada beberapa bunga melati yang masih harum meski usianya telah lama. Dedi merasa heran dan cemas. Dia tidak pernah melihat sesuatu yang begitu aneh di pekarangan rumahnya sebelumnya. Dia bertanya-tanya, siapa yang mungkin telah meninggalkan kotak misterius ini di bawah pohonnya, dan apa yang semua benda ini maksudkan. Rasa penasaran dan kekhawatirannya mulai tumbuh seiring dengan misteri kotak tersebut. Malam itu, Dedi tidak bisa tidur. Pikirannya terus-menerus memikirkan kotak misterius yang baru saja ia temukan. Di dalam kamarnya yang kecil, lampu pelita yang menyala redup menjadi satu-satunya sumber cahaya. Suara hujan yang lembut berdenting di atap. Tetapi Dedi tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang mengganggu pikirannya. Dengan hati-hati, Dedi mengambil kain kafan dari kotak dan memeriksanya lebih dekat. Kain itu terlihat sangat kuno dan rapuh. Di permukaan kain, terdapat huruf-huruf aneh yang terukir dengan cermat, seperti aksara yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Dedi tidak bisa membaca apa yang tertulis, tetapi dia tahu bahwa ini bukan sembarang kain kafan. Keesokan harinya, Dedi pergi ke rumah tetangganya, Pak Surya, yang dihormati sebagai seorang yang sangat berpengetahuan di desa itu. Dia menunjukkan kotak dan isinya pada Pak Surya, berharap Pak Surya bisa memberikan petunjuk tentang asal-usul kotak tersebut. Pak Surya adalah seorang pria yang bijaksana dengan jenggot putih yang panjang. Dia melihat dengan penuh perhatian ke arah kotak dan isinya. Wajahnya berubah serius. Ini adalah bahasa kuno yang jarang sekali digunakan, kata Pak Surya dengan suara seraknya. Dan isinya, sepertinya ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Pak Surya mengambil selembar kertas dan pensil, lalu mencoba menyalin huruf-huruf dari kain kafan tersebut. Dengan teliti, ia mencatat setiap karakter yang ada. Namun, bahasa kuno itu terasa begitu asing dan misterius. Dedi, kata Pak Surya, setelah beberapa lama, saya akan mencari tahu lebih lanjut tentang makna bahasa ini. Tapi saya perlu peringatkanmu,
kotak ini mungkin membawa dengan itu sesuatu yang sangat tua dan kuat. Kita harus berhati-hati. Mereka berdua bersepakat untuk terus menyelidiki misteri di balik kotak tersebut. Namun, ketidakpastian tentang asal-usul kotak dan isinya semakin membuat mereka merasa tertekan. Apakah kotak misterius ini membawa kutukan atau sesuatu yang lebih jahat lagi? Dedi dan Pak Surya memutuskan untuk mencari jawaban, meskipun mereka merasa bahwa ada sesuatu yang sangat aneh dan gelap di balik semua ini. Dengan semakin banyak orang di desa yang mengetahui penemuan kotak misterius, kegaduhan pun tak terhindarkan. Berita tentang kotak itu menyebar seperti api di antara penduduk desa, dan segera hampir semua orang tahu tentang penemuan Dedi. Beberapa penduduk mulai merasa khawatir dan percaya bahwa kotak tersebut membawa sial. Mereka berbicara tentang mitos dan legenda yang mengelilingi benda-benda seperti jenglot dan kain kafan kuno. Beberapa mengklaim bahwa patung jenglot itu adalah makhluk yang mematikan yang bisa membawa malapetaka ke desa. Yang lain mengatakan bahwa kain kafan itu mungkin dipakai oleh roh jahat yang telah lama meninggal. Dedi dan Pak Surya terus berusaha mencari tahu lebih banyak tentang asal-usul kotak tersebut. Mereka mengunjungi perpustakaan kota terdekat untuk mencari informasi tentang bahasa kuno yang terdapat di kain kafan. Semakin dalam mereka menyelidiki, semakin terbuka rahasia misterius di balik kotak tersebut. Kejadian aneh mulai terjadi di desa. Beberapa penduduk melaporkan mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti bisikan-bisikan dan langkah-langkah ringan di luar rumah mereka. Bunga melati yang ada di kotak itu tiba-tiba mekar dengan indah, meskipun tak ada yang merawatnya. Desa itu pun tenggelam dalam ketakutan dan spekulasi. Beberapa penduduk mulai berpikir bahwa mereka telah mengganggu sesuatu yang seharusnya terlupakan. Mereka bertanya-tanya, apakah kotak misterius ini membawa kutukan atau sesuatu yang lebih jahat lagi? Dedi dan Pak Surya terus mencari jawaban. Sementara misteri di balik kotak tersebut semakin dalam dan gelap, mereka merasa bahwa waktu mereka semakin berkurang karena kejadian-kejadian aneh terus terjadi di desa mereka, dan tekanan dari penduduk desa untuk mengungkap misteri ini semakin meningkat. Tapi Dedi dan Pak Surya tahu bahwa mereka harus tetap berhati-hati karena apapun yang terkandung di dalam kotak misterius ini tampaknya memiliki kekuatan yang tak bisa dianggap enteng.